Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai. Kembali lagi bersama saya di channel Santri Gunung. Kita ngobrol Wali Songo lagi ya. Wali Songo yang kita yakini sebagai penyebar agama Islam di Indonesia. Ini hawanya ada suara gergaji ya. Biasa di pegunungan memang seperti ini. Tapi di sini saya lagi santai-santai mau ngobrol tentang Sunan Kalijaga, khususnya yang diandaikan oleh ustadznya orang-orang yang kita sapa akrab dengan Wahabi. Katanya kalau cara menjadi wali bertapa di pinggir kali, tidak sholat, tidak melakukan ibadah, itu wali setan. Ini ngomong seperti itu kok ringan banget gitu ya. Ngomong seperti itu kok ringan banget, kayak ndak ada beban. Dia ndak tahu efeknya. Mengandaikan Sunan Kalijogo. Nah, ini yang pengen saya kritik dari dakwah mereka. Pertanyaannya kan begini, kenapa harus mengandai-andaikan Sunan Kalijogo? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa harus mengait-ngaitkan Sunan Kalijogo? Kenapa yang dibuat contoh itu Sunan Kalijogo? Kenapa harus mengaitkan Sunan Kalijogo? Lalu kenapa harus membahas wali setan? Ini ngapain juga ya? Membahas wali setan. Ya oke lah, di dalam Al-Quran memang disebutkan ada aulia asyayatin, tapi itu kan Allah yang bilang. Anda kan tidak punya otoritas sama sekali untuk mengecap mana yang wali Allah, mana yang wali setan, kan seperti itu. Ya kalau misalkan Anda tidak meyakini itu wali, ya sudah, anggap saja bukan wali, kan beres urusannya. Anda nggak perlu memposisikan diri seperti Allah, kemudian Anda mengecap, oh itu wali setan, oh itu wali Allah. Itu bukan kapasitas Anda. Selain ini adalah bahasa wali, itu kan sangat, ya kalau kita di kalangan NU sakral, wali itu sakral. Sakral dalam artian ya perlu dihormati, bisa dialap barokah, kan seperti itu. Lalu kalian sendiri para pengikutnya, fans-fansnya Wahabi tidak mempercayai barokah kok. Tapi penting ya di sini saya sampaikan, janganlah membawa-bawa kata-kata yang tidak seharusnya disematkan kepada waliullah, wali songo, utamanya khususnya Sunan Kalijogo. Buat apa juga menyematkan wali setan kepada Sunan Kalijogo? Ya kalau misalkan gini ya, kita menyimak ceramahnya si Ustadz F itu. Si Ustadz F itu mengatakan kalau begitu cara jadi wali, tidak makan, tidak sholat, itu wali setan. Kenapa juga harus membawa kata-kata itu? Kok mengandai-andaikan yang tidak gitu ya? Padahal gini ya misalkan pengandaian itu yang diandaikan oleh si Bapak F itu sudah betul, Firanda ya. Bapak Firanda itu sudah betul pengandaiannya seperti itu ya. Kenapa harus mengandai-andaikan Sunan Kalijaga? Kenapa enggak yang lain? Kenapa enggak mengandaikan misalkan Syekh Albani atau mengandaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka itu Utsaimin? Kenapa enggak mengandaikan yang itu saja yang ada di kelompoknya? Kenapa harus mengandaikan orang-orang yang kita anggap keramat di Indonesia ini? Misalkan gini, andaikan Syekh Abdul Wahab itu dia menjadi seorang wali itu dengan cara membunuh, itu wali setan, karena membunuh itu dosa. Kenapa enggak membuat contoh seperti itu? Kenapa harus wali songo?
Saya tahu kata-kata ini muncul bersumber karena ada pertanyaan. Ada yang tanya, apakah Wali Songo itu wali Allah? Beliau mengatakan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Nah, harusnya saya tegaskan di sini, harusnya berhenti di situ, tidak usah dilanjutkan. Nah, dia memaksakan diri untuk melanjutkan pembahasan dengan ketidaktahuannya. Akhirnya membawa-bawa nama Sunan Kalijogo dengan pengandaian wali setan. Menyematkan wali setan ini kepada Sunan Kalijogo akhirnya. Nah, inilah yang tidak kita inginkan dalam dakwah itu ya. Kenapa harus membawa-bawa Sunan Kalijaga? Harusnya kalau misalkan tidak tahu betul tentang kewalian, ya tidak usah ngomong. Kalau pengertian wali yang Anda ketahui, yang mereka ketahui itu hanya sebatas wali itu siapa? Wali itu yang menjalankan syariat, yang menjalankan perintah Allah. Nah, secara dohir kalian menilainya, tidak dengan secara batin juga ya. Yaitu hak Anda, tapi tidak usah menjelekkan yang lain. Tidak usah membuat diksi-diksi penggunaan bahasa yang bisa menyakitkan seperti itu. Pengikutnya tentu kalau yang pro nggak ada yang menolak. Iya logis sekali. Ya logis. Tapi kalau membicarakan wali itu kan nggak bisa dilogis, nggak bisa diakal kalau membicarakan wali. Kayak membicarakan nabi, nggak bisa diakal. Ashabul Kahfi misalkan yang mirip dengan Sunan Kalijogo, tidur lama sekali, apakah itu juga setan, pengikut setan? Kan enggak, kan seperti itu. Dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat, keramat-keramat para wali yang nggak masuk akal. Ya, memang keramat itu enggak masuk akal. Kan seperti itu. Tidak masuk akal, tetapi itu merupakan keramat dari Allah. Kan begitu. Meskipun tidak masuk akal, itu keramat. Seperti itu. Nah, kalau bukan wilayah Anda, harusnya diam saja sampai di situ. Nah, akhirnya pengikutnya sudah memancing perkataan, iya, betul juga ya Wali Songo. Betul juga ya Sunan Kalijogo itu mungkin nggak wali, atau mungkin ceritanya yang salah. Nah misalkan kita anggaplah ceritanya yang salah. Oh bukan bertapa di pinggir kali. Nah bahasa bertapa ini kan padahal kita sendiri yang membahasakan. Sunan Kalijogo pun tidak pernah mengatakan, ataupun Sunan Bonang yang memerintah menjaga tongkat itu tidak pernah mengatakan kamu tapa di sini. Kan ya enggak juga. Hanya disuruh, kisahnya ya, hanya disuruh menunggu tongkat. Udah seperti itu. Nah, Sunan Bonang ini hanya untuk ngetes ketaatannya terhadap guru. Nah, yang Sunan Kalijaga ini ingin menunjukkan ketaatannya kepada guru. Akhirnya Allah yang membuat skenario ini, Allah yang mengatur ini. Sunan Kalijaga dibuat tertidur, Sunan Bonang dibuat lupa. Akhirnya sampai bertahun-tahun. Bisa jadi memerintahnya itu, misalkan Sunan Bonang hanya ingin menguji ketaatannya, nancapkan tongkat. Nih kamu jaga di sini sebentar, misalkan. Nggak sampai bertahun-tahun, nggak sampai seharian, nggak sampai berjam-jam, mungkin sebentar saya tinggal kemana gitu ya. Mungkin Sunan Kalijogo kan seperti itu. Lah ini apakah perintah yang salah? Ada banyak komenan loh. Terus ngapain juga ya Sunan Kalijogo itu menyuruh menunggu tongkat? Loh nyuruhnya ini kan tidak lama semestinya. Loh, meskipun itu tidak sesuatu yang syar'i yang nunggu tongkat, tapi kan boleh nunggu tongkat hanya sebentar saja. Ini tunggu ya tongkatnya. Gitu. Atau mungkin waktu itu Sunan Bonang juga ada hajat mungkin ya, tongkatnya disuruh jaga kemudian ditinggal apa begitu, rencananya mau
jumpai lagi, disamperi lagi, ditemui lagi, tapi Allah membuat lupa kepada Sunan Bonang akan perintahnya kepada Sunan Kalijogo. Terjadilah sampai beberapa tahun. Kan ya mikir seperti itu apa susahnya gitu loh. Nggak langsung mengatakan, oh kalau caranya seperti itu jadi wali itu wali setan. Nah ini cara membacanya saja yang berbeda. Nah, ini dakwah yang mereka perlu kaji kembali dalam berdakwah. Ada baiknya lebih mementingkan bagaimana perasaan orang dalam berdakwah, tidak hanya sekedar mengatakan waliullah wali setan, waliullah wali setan. Toh itu bukan wilayah Anda untuk ngecap wali dan tidak walinya. Bukan wilayah Anda, kan seperti itu. Makanya ini penting diperhatikan. Kalau mereka menjaga lisan, tidak menyinggung-nyinggung yang tidak-tidak, ya kita juga tidak menyinggung yang tidak-tidak. Alangkah baiknya diam. Ya. As-sukutu salamah, diam itu lebih baik ya. Bisa selamat dengan diam. Nggak usah komentar yang kita tidak tahu. Kalau nggak tahu, bilang saja nggak tahu. Apakah Wali Songo itu wali Allah? Saya nggak tahu. Ya sudah. Tidak usah membawa-bawa kata-kata yang nyeleneh, nyelekit seperti itu ya. Ya saya kira itu mungkin bisa menjadi catatan dalam berdakwah ya. Bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.